Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jusni, NIM 212221069, Prodi Ilmu Komputer, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas 19 November Kolaka, Kampus Buteng 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dalam perkembangan bahasa Indonesia. Yang pertama, tahun 1936. Tahun 1936, Sultan Takdir Ali Syahbana menyusun tata bahasa baru bahasa Indonesia. Yang kedua, tahun 1942 sampai 1945. Tahun 1942 sampai 1945, masa kependudukan Jepang. Jepang melarang bahasa Belanda yang dianggapnya sebagai bahasa musuh. Penguasa Jepang terpaksa menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi untuk kepentingan penyelenggaraan administrasi pemerintah dan sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan, sebab bahasa Jepang belum banyak dimengerti oleh bahasa Indonesia. Yang ketiga, tanggal 18 Agustus tahun 1945, bahasa Indonesia dinyatakan sebagai resmi sebagai bahasa negara sesuai dengan bunyi Undang-Undang Dasar 1945, Bab 15 Pasal 36. Bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Yang keempat, tanggal 19 Maret tahun 1947, melalui SK nomor 264/BHG A/47, materi pendidikan, pengajar, dan kebudayaan Mr. Suewandi meresmikan penggunaan ejaan Republik sebagai pengganti dari ejaan Van Opui Jesen yang sebelumnya berlaku. Yang kelima, tahun 1948, berbentuk sebuah lembaga yang menangani pembinaan bahasa yang nama Balai Bahasa. Lembaga ini pada tahun 1968 diubah menjadi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa yang selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan Pusat Bahasa. Yang keenam, tanggal 28 Oktober S/D 2 November 1954, dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia II di Medan. Kongres Bahasa Indonesia II ini adalah perwujudan mengenai tekad bahasa Indonesia untuk tetap terus menyempurnakan bahasa Indonesia yang diangkat menjadi bahasa kebangsaan serta ditetapkan menjadi bahasa negara Indonesia. Selanjutnya, tanggal 16 Agustus 1972, Republik Indonesia pada masa itu yaitu Presiden Soeharto meresmikan penggunaan EYD atau Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan melalui pidato kenegaraan di depan sidang DPR yang dikuatkan pula dengan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Kemudian tanggal 31 Agustus 1972, materi pendidikan dan kebudayaan pada masa itu menetapkan mengenai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan serta pedoman umum pembentukan istilah resmi diperlakukan di Indonesia, wawasan Nusantara. Kemudian tanggal 28 Oktober S/D 2 November 1978, dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia III di Jakarta. Kongres tersebut untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-50 selain telah memperlihatkan kemajuan, perkembangan, dan pertumbuhan bahasa Indonesia, juga telah berusaha untuk menetapkan kedudukan serta fungsi bahasa Indonesia itu sendiri. Kemudian tanggal 21 sampai 26 November 1908, dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia IV di Jakarta. Kongres dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ini Sumpah Pemuda yang ke-55. Dalam putusnya disebutkan bahwa pembinaan dalam perkembangan bahasa Indonesia harus lebih ditingkatkan agar amanat yang tercantum di garis-garis besar haluan negara yang diwajibkan kepada seluruh warga negara Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dapat tercapai semaksimal mungkin. Selanjutnya tahun 1998, dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia V di Jakarta. Kongres Bahasa Indonesia V ini dihadiri oleh sekitar 705 pakar bahasa Indonesia dari seluruh Indonesia serta terdapat peserta dari berbagai negara sahabat. Kongres tersebut ditanda tangani dengan
dipersembahkannya karya dari pusat pembinaannya dan perkembangan bahasa ke dapat para pencipta bahasa Indonesia di Nusantara, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia serta Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Yang terakhir, tahun 1993 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia 6 di Jakarta. Pesertanya yaitu terdapat 53 peserta tamu dari panca negara meliputi Amerika Serikat, Rusia, Hong Kong, Italia, Jepang, Korea Selatan, dan Singapura. Kongres ini mengusulkan supaya pusat pembinaan dan perkembangan bahasa untuk lebih ditingkatkan statusnya menjadi Lembaga Bahasa Indonesia dan mengusulkan agar disusun Undang-Undang Bahasa Indonesia. Nah, itulah tadi penjelasan tentang peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dalam perkembangan bahasa Indonesia. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, terima kasih.